Oke guys, sebenarnya awalnya kita nggak yakin kalau kita bisa pergi liburan, tapi akhirnya kita berangkat juga nih. So, kita memutuskan untuk pergi ke Singapura dan Johor Bahru. Sekarang kita mau ceritain keseruan dan gimana cara kita menuju Johor Bahru via Singapura berangkat dari Jakarta. Kita berangkat dari Jakarta dan tiba di Changi, Singapura. Nah, seperti yang saya bilang tadi, memang kita rencananya berangkat ke Johor Bahru melalui Singapura. Karena kenapa? Karena kita pada akhirnya juga akan ke Singapura juga sih memang. Dan tiketnya jauh lebih murah ketimbang kita harus ke Johor Bahru via Kuala Lumpur. Karena kalau pesawat-pesawat Malaysia harus lewat Kuala Lumpur. Kenapa ke Johor Bahru? Karena Johor Bahru lebih ekonomis gitulah ya dibandingkan Singapura. Karena ke Singapura tuh mahal banget guys, terus terang aja. Kita awalnya juga agak bingung nih, kita mau ke Johor Bahru gimana caranya. Karena kalau kita sewa mobil guys, itu akan mahal banget. So kita memilih beberapa alternatif. Pertama adalah kita menggunakan bus, atau kita menggunakan kendaraan umum, atau melalui kereta gitulah guys. Dan pastinya fun banget ya kalau kita turun lewat Changi, karena Changi selalu menjadi bandara favorit. Dan pastinya kita bisa absen dulu nih di tempat ini. Oke, kita sudah beres makan brunch sekaligus nikmati Jewel. Sekarang saatnya kita menuju ke Johor Bahru. Oke guys, tadi kita pengen coba naik shuttle, naik bus, bukan shuttle ya, naik coach yang langsung dari Changi menuju JB Central. Ternyata jamnya terlalu lama guys, kita harus nunggu berjam-jam di sini, 3 jaman, 4 jaman lebih. Jadi kita terpaksa coba menggunakan jalur benar-benar transportasi umum. Jadi menggunakan MRT, lalu kemungkinan nanti disambung bus. Wish us luck. Oke, kita akhirnya ada di Terminal 2, naik Skytrain lagi. Dan kita di sini mau nyari MRT station. Dan kita menuju ke City dan sampai rencananya kita ke Woodlands. Oke, akhirnya saya putuskan untuk kita semua menggunakan MRT kombinasi dengan transportasi umum bis. Karena dari yang saya pelajari, ini adalah cara, mungkin dibilang cara yang paling nyaman buat kita yang bawa koper besar-besar begini. Pertama-tama kita ke Changi MRT Station, lalu kita naik MRT menuju ke Tanah Merah. Dari Tanah Merah, kita akan transit lagi dengan tren jalur hijau menuju ke City Hall Station yang ada di daerah pusat kota Singapura. Please mind the platform gap. Doors are closing. Kita transit dari City Hall langsung menuju ke jalur merah arah ke Woodlands. Total lama perjalanan bisa lebih dari 1 jam guys, tapi memang murah sih. Oke guys, kita sudah ada di Woodlands. Lumayan capek juga ya. Tadi 16 stop dari City Hall dan entah berapa ya, 10-an stop lebih ya kalau nggak salah dari Tanah Merah sampai City Hall. Dan Tanah Merah kira-kira 3 stop juga dari Changi. Jadi lumayan banyak banget kita berhenti-berhentinya dan transitnya. Sekarang kita udah menjelang siang nih di Singapura, jam 1.30. Jadi kita cari makan dulu di tempat namanya Jollibee ini ya, fast food semacam KFC-nya, mungkin versi lokal ya, nggak tahu asli dari mana. Oke guys, ternyata ini fast foodnya aslinya dari Filipina. So kita makan makanan fast food KFC-nya Pinoy. Rasanya gimana? It tastes like KFC. Sama ya dengan KFC ya? Kayak KFC. Nggak mirip KFC. Ya, kita punya lebih tasty, cuma ini pedas aja. Nih guys, akhirnya ketemu lagi potato gravy nih di Jollibee ini. Terakhir kali ngeliat ayam goreng ada potato gravy-nya tuh di Australia, KFC-nya Australia.
Oke, kayaknya kita harus turun sana ke bawah. Oke, jadi plan berikutnya adalah kita akan menggunakan bis kali ini guys. Benar-benar bis kota. Dan bis kota dari Singapura ini ternyata bisa sampai ke Johor Bahru. Oke guys, jadi rencananya kita mau ngambil bus nomor 950 yang katanya bisa langsung nyebrang sampai JB Sentral di Malaysia. So, kita cobalah. Sekedar info aja guys, Johor Bahru tuh ada di Malaysia dan sekarang kita ada di Singapura. Jadi kita menyeberangi dua negara. Dan memang luar biasa guys, saking ramenya antara Singapura dan Johor Bahru sampai bis kotanya pun bisa menyeberang antar dua negara guys. Oke, ini adalah bagian penting yang perlu banget saya jelasin nih guys. Karena kita menyeberangi dari satu negara ke negara lain, maka perlu kita melakukan clearance atau checkpoint di imigrasi dari kedua negara. Jadi, dari Woodlands, kita menggunakan bus dan kita busnya menuju ke Woodlands Checkpoint. Nah, di Woodlands Checkpoint itu adalah gerbang imigrasi, guys. Di situ kita harus turun dan kita harus melakukan proses imigrasi di situ. Sampai di Woodlands Checkpoint, kamu harus seperti biasa turun dari bus dengan tap kartu kamu untuk benar-benar turun seperti biasa naik turun bus dan kamu langsung turun mengikuti arah di mana kita sebagai komuter untuk menuju antrian counter imigrasi yang ada di gedung imigrasi Woodlands Checkpoint. Dan tentu harus siapin paspor ya guys. Setelah kita dicap, kita clearance imigrasi, nanti ada petunjuknya guys. Di gedung imigrasi ada arah-arahnya kemana kita harus kembali untuk naik ke bus yang tadi kita naikin. Dan di situ kamu akan ke semacam kayak antrian terminal bus ya. Biasa kayak kamu di halte bus kayak biasanya, cuma itu nanti kamu tinggal nungguin bus yang tadi kamu naikin. Nah, kalaupun kamu tidak ketemu bus yang tadi kamu naikin atau kelewatan atau gimana ya guys, itu gampang. Kamu tinggal naik aja bus yang mana aja, itu nggak ada masalah. Kamu naik dan dia pasti akan turun, paling nggak turun di stasiun pusat Johor Bahru, yaitu di JB Sentral. Oke, dan pastinya setelah kamu naik bus, kamu akan menyeberangi jembatan yang terkenal ini guys ya, jembatan penghubung kedua negara antara Pulau Singapura dan Johor Bahru di Malaysia. Oke, pastinya kita sampai di Johor Bahru, kita masuk ke gedung kedatangan dan langsung menuju arah-arah yang diberikan di situ untuk ke counter imigrasi. Oke, dan ini memang stop terakhir dan kita nggak akan lagi naik bus, kita bawa barang-barang kita menuju antrian imigrasi dan akhirnya masuk ke Johor Bahru sepenuhnya. Beres imigrasi dan clearance custom, kita langsung menuju alur yang mengarahkan kita kepada gedung utama dari JB Sentral atau stasiun bus pusat di Johor Bahru. Oke guys, kita ada di JB Sentral. Ini sepertinya stasiun sentral di Johor Bahru. Ya, ini salah satu stasiun bisa dibilang tersibuk yang ada di Malaysia selain dari KL sentralnya itu sendiri. So, akhirnya kita ada di Malaysia guys. Oke, dari JB Sentral udah gampang nih guys kalau kita mau kemana-mana yang ada di Johor Bahru. Kita mau naik kereta lagi, atau kita mau naik bus, atau kita memutuskan menggunakan taksi online, ya itu udah gampang. Dan rencana berikutnya adalah kita menuju ke hotel yang akan kita stay selama kita ada di Johor Bahru. Oke guys, sekarang kita ada di pintu setelah keluar dari pintu nomor 7 ya kalau nggak salah. Kita ada di JB Sentral. Sebelah kita ada mall juga tuh, mall apa sih, komentar ya atau apa, kamu bisa tulis di kolom komentar kalau kamu tahu. Dan ini sekarang kita mau nunggu taksi online kita yang kita akan nanti dijemput di situ.
itu. Soalnya tempat penjemputan dan terasa banget vibe-nya langsung beda nih guys. Malaysia beda dengan Singapura. Tapi kita juga sayur sama harus narik koper gede gitu nih guys, naik turun bus, naik turun MRT. Kalau kopernya nyaman sih nggak masalah, tapi kopernya nih nggak bisa berdiri, nggak seimbang, plus rodanya macet banget guys. Aduh, mood jadi bener-bener nggak baik ya gara-gara koper ini aja nih. Oke, untuk hitung-hitungan aja guys, kita berangkat dari Changi Singapura itu kira-kira jam 11 pagi ya, dan sampai di Johor tadi kira-kira jam 14.44 ya, atau jam 2.45 ini, sampai kita tunggu di tempat taksi ini. Jadi total perjalanan kita lumayan 3 jam 45 menit ini ya. Karena kita juga ada makan-makan, ada berhenti-berhenti, ada macam-macam lah gitulah. Tapi kalau untuk perjalanannya doang mungkin sekitar 2 jaman lebih ya, 2 jam setengahan gitulah. Jadi gimana guys? Apakah kalian tertarik mencoba jalan ninja kita ini? Tulis di kolom komentar ya kalau kalian ada rekomendasi lain. Tapi untuk perbandingan juga guys, kalau kita naik transport private dari Changi sampai ke Johor Bahru itu memakan waktu kira-kira 1 jaman lebih ya, 1 jaman lebih itu kalau soal waktu. Dan biayanya bisa kira-kira sebesar 80-an Singapura dolar ya, 80 sampai 100 Singapura dolar gitu. Bandingkan dengan kita tadi nggak sampai kira-kira 10 dolar per orang. Mungkin kira-kira $7 per orang. Jadi hematnya luar biasa jauh nih guys. Jadi menurut kalian gimana? Apa kalian terinspirasi? Tulis di kolom komentar. Pada akhirnya, thanks for watching and I'll see you in the next video.